warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita dapat bertemu kembali di channel kesayangan kita, channel Salsabila Purworejo. Sahabat semua, pada kesempatan hari ini sesuai dengan tema bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana pada kegiatan hari ini yaitu memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bincang-bincang kali ini kita akan mengambil tema meneladani Nabi saat diuji. Kali ini Ustazah tidak sendirian, tapi ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah kepala sekolah, pengkisah, penceramah, dan juga penggiat kegiatan dakwah. Siapa dia? Beliau adalah Ustadz Untat Wawan Sembodo. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Selama pandemi ini Ustadz itu apa ya? Ya, selain mendampingi Ananda belajar di rumah, juga kegiatan dakwah masih terus. Meskipun banyak ke virtual, pakai Zoom dan sebagainya, masih terus berjalan. Selain itu juga kegiatan untuk selaku kepala sekolah SDT Salsabila 5 Purworejo masih terus berjalan. Bismillah. Sebagai amanah itu ya. Subhanallah, kita selama pandemi ini tapi tetap menjalankan tanggung jawabnya. Iya. Nah, sahabat semua, bersama Ustadz Untat kita akan belajar bersama meneladani akhlak mulia Nabi kita dalam acara Bincang Salsabila, berbagi kisah penuh hikmah. Sesuai dengan tema kita meneladani kisah Nabi saat diuji, bagaimana kita cara meneladaninya di saat situasi saat ini yang semuanya kegiatannya dibatasi, tidak seperti biasanya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Memang yang kita rasakan selama ini, bahkan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia sudah merasakan adanya pandemi COVID-19. Lalu bagaimana Rasulullah saat itu? Dan ternyata memang pada zaman Rasulullah itu juga ada pandemi seperti ini, ya. Yang pertama, dulu sempat ada pandemi berupa penyakit kusta. Penyakit kusta itu ya mungkin sekarang korengan gitu ya, tapi lebih parah lagi. Itu kalau orang kena cipratan ludahnya tersenggol itu bisa menyebar cepat. Sama. Juga ada penyakit taun namanya. Taun itu juga sama. Menyebar bahkan lebih parah lagi. Orangnya merasa demam, panas tinggi, kemudian merasa kehausan begitu. Itu cepat sekali menyebarnya. Bahkan sekarang sakit bisa jadi besok meninggal sampai begitu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda beliau, jika ada di suatu wilayah engkau mendengar di suatu wilayah itu ada atau terkena penyakit taun yang menular, maka kamu jangan memasuki wilayah itu. Dan jika di wilayahmu sendiri terkena wabah itu, janganlah engkau keluar dari daerah, dari wilayahmu. Itu sebenarnya lebih tepatnya sekarang bahasanya lockdown itu. Jadi dengan lockdown, bahkan waktu itu ada penyakit kusta tadi, janganlah engkau mendekati orang yang berpenyakit itu. Itu maknanya ya kita social distancing, physical distancing, nggak boleh dekat, jaga jarak. Dan sekarang sudah dipraktekkan. Sebenarnya itu sama. Bahkan dulu pernah ada juga penyakit cacar. Menyebarnya cepat sekali. Menyebarnya cepat karena cacar ini bintik-bintik merah itu ya, itu juga akhirnya waktu itu para sahabat juga bertanya, ya Rasulullah, lalu bagaimana orang yang dalam bepergian dia berpenyakit, kemudian bagaimana saat dia harus mandi, dia harus
wudhu, sholat begitu kan ya. Padahal sementara kalau dia sakit cacar, lalu bisa jadi penyakitnya ini akan semakin parah. Maka sabda Rasulullah SAW, dalam kondisi kamu berpenyakit cacar ini, maka sebaiknya engkau tidak wudhu, tetapi cukup tayamum saja. Itu maknanya bahwa saat-saat ibadah tertentu sekarang ini ya, pandemi seperti ini, kalau memang memungkinkan kita sholat jamaah, ya dipersilahkan. Mungkin tetap dengan dalam kondisi darurat itu jamaahnya dengan jaga jarak, ya kan? Ada sekitar 1 meter dan sebagainya. Bisa pakai masker dan sebagainya. Jadi itu bisa tetap terus berjalan. Kalau seandainya itu di daerah yang memang betul-betul parah, zona merah dalam bahasa sekarang itu ya, lah itu bisa kita lakukan sholat di rumah untuk menutup kedaruratan yang lainnya. Kita darurat sholat di rumah itu dalam rangka menutup kedaruratan yang lainnya yang lebih parah. Kalau kita nanti masuk ke sholat di situ, mungkin malah kita tertular dan sebagainya. Kecuali sekali lagi kondisinya sudah mulai zona kuning, zona apalah, kita sudah bisa sholat jamaah. Atau bisa jadi di saat zona merah kita bisa ibadah yang lainnya. Berasumsi bahwa kalau tidak wudhu pakai tayamum tadi, kalau tidak bisa jamaah bersama ngaji, ya sekarang ngajinya pakai virtual. Itu artinya jangan sampai kita mengurangi nilai ibadah kita. Masih bisa disiasati dengan teknologi sekarang. Itu yang dimaksud. Jadi artinya bagaimanapun pandemi itu jangan dijadikan alasan, wah saya nggak usah ngaji, saya nggak usah belajar, saya tidak usah. Nah, bagi adik-adik juga demikian ya, mestinya adik-adik kita yang di rumah, meskipun pandemi di rumah itu jadikan di rumah kita ini sekolah kita, ya. Belajar dengan ibu bapak, kalau tidak bisa tanya, dengan teknologi kita bisa tanya pada siapapun, nah, dan sebagainya. Begitu, Ustazah. Pada intinya dulu pada masa Nabi itu sudah ada pandemi. Iya, dan intinya adalah bersabar. Bersabar itu bukan berarti diam saja. Bersabar itu tidak mengeluh, oh gimana ini saya nggak bisa belajar di sekolah, saya harus begini dan no, oh masih ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita pakai meskipun dalam kondisi tertentu kita bisa ke masjid, ya sementara bisa di rumah dan sebagainya. Begitu ya. Jadi pada intinya dulu itu juga ada Nabi itu diuji ya, tapi kuncinya yang satu yaitu tetap kita menjadi orang yang sabar. Setelah tadi disampaikan tentang meneladani Nabi saat itu, apa yang bisa kita ambil dari hikmah cerita? Ya, baik, sekarang ini kebetulan ada peringatan Maulid Nabi ya, di mana-mana bahwa Maulid diperingati dan sebagainya. Sebenarnya bukan soal diperingatinya. Maulid itu mestinya dikembalikan pada sejarah orang yang membuat Maulid itu sendiri, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, di mana pada saat itu Salahuddin melihat para pasukannya itu lemah dalam berperang. Maka kemudian Salahuddin Al-Ayyubi yang hidupnya 200-an tahun setelah Rasulullah wafat, itu kemudian membangkitkan lagi semangat para pasukannya itu dengan diceritakan kisah-kisah perjuangan Rasulullah. Maka kemudian selalu dikisahkan sehingga para pasukannya ini jadi bangkit kembali, termotivasi lagi. Akhirnya karena sering dibacakan, jadilah sebuah kitab namanya kitab Manaqib itu yang kita sering dengar. Maksudnya apa? Peringatan Maulid Nabi ini mestinya kita jadikan sebagai back to sunnah Rasul, kembali kepada ajaran Rasul. Apapun dalam kondisi pandemi, kita tetap kembali kepada ajaran Rasul. Kalau salaman tidak boleh, salaman secara bersentuhan, ya bukan salamannya, tetapi dengan menyapanya Assalamualaikum dengan begini, itu kan bisa ya. Jadi artinya bisa dilakukan apapun. Yang penting kita meneladani Nabi dalam situasi apapun. Rasulullah sudah mencontohkan. Kembali kepada Rasulullah SAW. Kesimpulannya di situ ya.